Halo teman-teman, kali ini Renjana balik lagi ngonten. Mohon maaf sebelumnya, Renjana nggak ngonten karena kita berdua ada kesibukan masing-masing, makanya kita berdua cukup sempat break ya. Sempat break. Sebulan 2 bulan, makanya hari ini kita mulai konten lagi. Nah, kali ini nih Renjana kedatangan narasumber yang cukup fenomenal, teman-teman. Siapakah itu? Nanti aja ya. Nah, cuman ada statement buat dia nih. Yang pertama, dia itu sangat menyukai Vespa klasik maupun Matic. Oh, anak Vespa ya gitu ya. Nggak tahu juga apakah itu benar atau tidak, kan nggak tahu. Iya. Nah, yang kedua, kalau sudah pacaran pasti bucin banget deh. Bucin banget. Nanti kita langsung tanya langsung aja kan. Ada satu lagi nih. Nah, yang ketiga dalam kisah asmaranya dia selalu bisa bertahan lama. Apa sih resepnya itu ya bisa bertahan lama? Nah, iya, nanti bisa kita tanya langsung. Siapakah dia? Iya teman-teman, jadi ini dia narasumbernya. Oke, saya dulu dong ke teman-teman Renjana. Perkenalkan dulu mungkin. Bisa perkenalkan siapa? Ini boleh ngomong gue kan? Boleh, santai aja. Gue Salsa Duce Fitri, biasa dipanggil Sabil atau Salsa, terserah enaknya kalian aja manggil. Kalau di konten-konten sebelumnya kan yang dibahas selalu mantan artis dan mantan artis. Cuman kali ini di Renjana nggak bakal ngebahas soal itu, iya. Karena udah pasaran banget bahas soal mantan artis, iya. Pasti kan bosen tuh kan. Bosen orang dengernya. Orang udah pada tahu pasti kan siapa nih dia gitu. Pas nonton yang lain sama lagi. Oke, jadi bener nggak sih Bil? Yang pertama itu sangat menyukai Vespa Matic, baik klasik maupun Matic. Sebenarnya kayak salah gak sih? Apanya? Kayak itu tuh salah aja gitu. Salah. Karena nggak benar karena tuh mungkin kebetulan gue tuh setiap dapet cowok yang pacaran sama gue tuh kebetulan anak Vespa. Iya, selalu anak Vespa. Oh. Jadi tuh mereka tuh langsung yang kayak berpikiran, oh Sabil juga suka kalian. Jadi kayak emang sengaja kali nyari cowok yang Vespa tuh kayak gitu-gitu tuh. Padahal salah, enggak gitu. Enggak, ya? Mana tahu kan dideketin kayak, masa gue nanya dulu, motor lu apa kan? Enggak kan? Enggak mungkin. Salah ya guys. Ngomong-ngomong soal pacaran, lu pertama kali pacaran itu kapan Bil? Kapan ya? SD? SMP kali ya, SMP kelas 3 kayaknya. Kelas 3? Tuh sekelas tuh? Dulu pas SMP pas pacaran? Kelas 1-nya sekelas, cuma pas kelas 3-nya enggak. Oh. Oke. Berarti sampai kelas 1, kelas 2 atau gimana? Enggak, jadi pas gue udah sukanya dari kelas 1. Nah terus pas harus sekelas, terus pacarannya baru kelas 3. Kelas 3. Kalau pacaran pasti udah bucin banget nih masuknya nih. Masuk jalur bucin kah atau gimana? Enggak, nanti dulu, jangan langsung yang gitu. Apa tuh? Yang SMP dulu nih, kita bahas soal yang masa-masa pacaran lu SMP gimana sih, Bil? Masa-masa apa? Gimana sih? SMP pacaran gitu ya? Tipe pacaran masa SMP lu gimana sih? Bukan tipe kayaknya. Apa tuh? Pokoknya yang model pacaran lu zaman SMP gitu. kayak gimana sih? Paling SMP cuman kayak masih zaman-zaman BBM, kayak cuman kayak BBM-an gitu-gitu doang. Terus ketemu, main, udah gitu doang sih. Ketemunya pun di sekolah atau lu di luar sekolah? Di sekolah, kayaknya di luar sekolah gue nggak pernah deh, nggak pernah ketemu orang. Gitu. Berarti sama kayak percintaan, ada salah satu teman kita juga yang SMP tuh emang kayak masih cinta monyet bisa gitu. Yang pacaran cuma sekolah buat semangatin sekolah gitu. Iya, apalagi dia bisa pacaran biasanya karena gara-gara duduk sebangku terus dicie-ciein akhirnya jadian. Nah, biasanya gitu tuh. Sesimpel itu ya? Iya, biasanya gitu. Oh, berarti statement yang pertama salah tuh kalau lu suka Vespa Matic maupun klasik, enggak ya? Enggak salah. Nah, jadi buat teman-teman di luar sono atau yang lagi deketin dia atau siapa kan jangan menilai dia bahwa dia sukanya cuma nama cowok yang Vespa Matic, itu salah. Jangan ya. Berarti bukan cewek Vespa dia. Bukan cewek Vespa lah, kan dia manusia. Gimana sih lu? Jangan begitu dong. Kemarin lu bilangin gue jangan. Oh iya, udah. Terus yang kedua lanjut. Nah, yang kedua. Jika lu udah pacaran, apakah lu masuk ke jalur bucin banget? Iya, apakah bucin? Kayaknya tergantung cowoknya. Maksudnya kalau bucin tuh kayak. Berarti kalau lanjut. Enggak, lanjut. Sorry. Kalau gue sih tergantung cowoknya. Kalau misalkan cowoknya posesif, otomatis jadi bucin gak sih? Jadi bikin kita nggak bisa main sama teman-teman gitu. Kekang gitu ya? Betul. Jadi kayak ke bawah. Cuman kalau cowoknya yang kayak bolehin gue main sana sini sama temen-temen gue, kayak enggak sih, maksudnya ya udah, kalau emang waktunya gue pacaran ya gue pacaran, waktunya gue main ya gue main gitu loh. Enggak juga sih. Tapi kalau emang udah sayang banget, bego sih. Iya pasti bucin kan. Tapi kok lu bisa bertahan? Iya kayaknya sih kalau udah
Tapi kok lu bisa betah gitu kalau diposesifin, sedangkan itu lu nggak suka kan diposesifin. Nah kenapa lu bisa betah diposesifin gitu? Ya karena ya udah cinta sayang yang pertama, iya karena cinta ya, karena udah sayang. Pasti orang-orang kayak gitu banyak tuh perempuan, maksudnya nggak usah perempuan deh, cowok-cowok pun aja juga tuh ada, kayak gitu. cowok pun juga ada ya, sama aja. Terus Cuma nih ada dua pilihan, lu milih cowok, milih pasangan atau teman kalau di antara dua pilihan itu. Kalau gue sebenarnya gue akan milih pasangan sih, maksudnya gue tuh nggak munafik karena nanti temen gue akan punya pasangan dan ninggalin gue demi pasangannya. Cuman kadang ada itu teman kita sendiri nih, mungkin kayak pas kita lagi pacaran nih, tapi kayak dikata-katain bucin lu, parah lu, lupa sama teman, bla bla bla, sedangkan dia belum ngerasain, ya kan, dia nggak bisa bilang gitu dong, ya kan? Kayak nggak dewasa nggak sih? Karena lo nanti akan ada di fase itu juga gitu, tapi dia belum ngerasain aja. Benar, setuju. Gak mungkin kan selamanya sama temen kan, temen Iya itu lah. kan temen hidup ya. Nah, Kalau pasangan dapat Temen hidup, yoi, sehidup sesurga. Enggak sehidup semati, sesurga. Kan di surga kalau ketemu lagi. Giljana berarti ya? Giljana. amin. Amin. Gitu. kan banyak yang bilang tuh kalau udah pasangan lupa sama teman. Sebenarnya sih keduanya sama-sama membutuhkan. Iya. Karena teman nggak seasik, pacar nggak seasik teman, dan teman nggak seasik pacar. Iya, benar. Ngomong-ngomong soal bucin nih, lu tapi sekarang ada pasangan gitu? Oh nggak ada pasangan, oh nggak ada. Enggak guys. Lagi baik lu mau karena mau lulus magang atau gimana? Kan biasa ada mau magang fokus kuliah dulu atau fokus magang dulu. Enggak sih, gue orangnya nggak kayak gitu. Cuman emang ada satu dan lain hal aja sih yang bikin gue kayak, oh gue harus udah ini semuanya. Ada faktor lain berarti. Daripada hubungannya toksik gitu. Iya Iya kan, zaman sekarang tuh enggak. Oh berarti lu udah nggak pacaran? Terakhir lu pacaran itu kapan gitu? 2 bulan apa sebulan yang lalu tuh kayaknya deh. Oh sebulan yang lalu. Di tahun ini. Di tahun ini. Baru sih, baru. Oh baru, putusnya baru berarti. Oh baru. Nah kan ngomongin soal bucinnya nih. Nah dalam lu pacaran nih, dari mulai SMA ya? SMA apa kuliah? SMP. SMA aja. Enggak kan, dia pacaran mulai SMP. Kita mau bahas nih kayak hubungan dia nih di masa SMA atau kuliah, bertahannya berapa lama sih gitu. Dari kuliah, dari SMA dulu ya. SMA gue pacaran paling dari lama. kelas 1 ke SMA. Itu pacaran sampai gue kuliah semester berapa ya? Semester 3 apa pokoknya 4 tahun deh gue pacaran. Oh itu lama tuh. Tuh gue tahu tuh yang itu tuh. Iya, Terus semua tahu deh guys. Ya, terus putus dari mantan gue yang SMA itu Yang yang 4 SMA. tahun. Gue cuma pacaran sebentar doang sih karena nih cowok kayak nggak ngasih gue jangka waktu untuk sendiri dulu loh. Jadi pas gue putus dia langsung ngedeketin, terus langsung lo mau nggak jadi pacar gue, kan nggak bisa loh karena kan hati tuh butuh istirahat dulu nggak sih gitu dari yang sebelumnya. Terus gue nggak bisa, kayaknya nggak bisa nih, takutnya nanti kalau dilanjutin dianya sayang sama gue nya nggak sayang kan, kasihan gitu loh. Akhirnya kayaknya yang itu cuma 2 minggu sebulan deh kayaknya. Udah, terus habis itu putus, terus gue balik lagi deh sama mantan gue lagi nih yang 4 tahun ini. Yang 4 tahun. Terus putus lagi karena udah kayak udah deh toxic kayaknya nih kayak. Enggak, gue potong dulu. Pertama lu putus penyebabnya tuh apa, Bil? Boleh nggak nih tahu? Oh selingkuh, si cowoknya selingkuh. Wah gila juga. Ya terus. Terus habis itu pas habis putus gue pacaran lagi sama yang teman kampus gue, terus putus lagi baru balikan lagi tuh sama dia yang 4 tahun itu. Kayak ya udah gue mikir kayaknya bisa nih diperbaikin, cuma lama-lama nggak bisa. Ternyata kalau misalkan hubungan udah putus nyambung tuh rasanya tuh akan beda, akan sama aja. Dan ya udah gue putus karena yang terakhir nggak bisa karena keluarga gue tuh nggak suka gitu. Mau gue bertahan sampai sejauh mana kayak bertahun-tahun, tapi kalau keluarga nggak suka tuh endingnya nggak akan. Nggak sukanya enak. karena apa tuh, Bil? Kalau boleh tahu? Karena Nggak bisa lu kasih tahu apa gimana? bisa sih karena emang ya pas kayak first impression orang tua gue pas ketemu dia tuh kayak nggak suka nih gitu langsung aja. Mungkin dari kayak tingkah laku, mungkin kayak dari tingkah laku atau udah feeling nih, udah feeling bad nggak feeling good ya kan? Berarti udah kayak nih kayaknya nih aku ini gitu kali ya, makanya udah nggak suka. Gitu. Namanya feeling orang tua kan udah bener nggak sih pasti. Tapi gue bingung deh, seorang Sabil itu kan cantik, lucu, masa jadi selingkuhin gitu loh? Nggak tahu deh. Mungkin boleh lu jawab atau gimana? Mungkin kurang bersyukur aja gitu. Biasanya kan laki-laki nggak laki-laki doang. Bukan Gua kurang nggak bersyukur, nggak puas kali ya. Nah,
nggak laki-laki doang sih, pasti perempuan juga kayak gitu. Manusiawi kayak, ya. pengen lagi gitu. Kayak udah gitu. Dan nggak bisa dipaksain juga. Gitu deh jadinya. Lebih baik diudahin. Dia udah selingkuh tapi pas ngajak balikan lu masih mau balikan. Kenapa Bil? Kenapa masih mau? Karena gue percaya gitu, kayak gue dari awal pacaran sama dia, gue percaya nih orangnya baik gitu. Jadi ketika dia selingkuh dan minta balikan sama gue dan dia bilang akan berubah, gue percaya gitu. Percaya nih orang bisa berubah. Cuman ternyata pas gue pikir-pikir, itu semua tuh kayak cuman ekspektasi kita doang loh terhadap orang itu. Ternyata orang itu tuh sebenarnya nggak bisa berubah. Iya, nggak bisa. Mau kalau misalkan kita tungguin dia beneran berubah. Kalau enggak, buang-buang waktu gak sih? Iyalah, benar. Tapi kalau lu 4 tahun jalan hubungan sama dia, apakah lu gak ngeliat sedalam itu karakternya dia? Ngeliat. Jadi tuh selama 4 tahun itu dia selingkuh emang bener cuma sekali, dan itu kayaknya emang dia tuh alasannya sih karena dia bosan karena gue kerja netting mulu kali gitu. Karena kan dia anak Vespa, dan pada saat itu pas waktu gue SMA doyan ngumpul terus cuma lu netting. Riding Kalau dia lagi riding gitu lu netting. Awalnya enggak, cuman lama-lama kayak sikapnya mencurigakan gitu. Pasti kita kalau netting pasti ada sebab dan akibatnya juga kan. Feeling juga peka nih. Nih kayaknya ini deh. Benar. Apalagi perasaan kan kalau udah perasaan kan gitu. Gitu deh. Ini pengalaman pribadi lo bahas juga ya? Enggak juga lah. Enggak. Oke, terus lanjut langsung ke statement 3 lagi. Statement 3 kali ya. Dalam apa? Dalam hubungan asrama asmara. Dalam hubungan asramanya. Asrama sih. Asrama putra. Iya, asrama putra. Dalam hubungan asmaranya selalu bertahan lama. Nah, itu benar gak sih, Bil? Kan tadi udah ngomong. Iya, alhamdulillah benar sih yang terakhir. Yang terakhir berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Terakhir ini. 2 tahun lama ya. Lama juga. Sampai enif. Kalau udah setahun kan enif tuh. Kalau masih sebulan 2 bulan mensif. Nah, gitu deh. Ya gitu deh. Tapi kalian punya pacar gak sih? Enggak. Kalau gua enggak. Kalau gua enggak. Baru putus apa? Baru mau ngincer. Baru ngincer. Lu kan? Baru ada yang mau dituju. Enggak juga. Tapi ada juga sama kayak dia. Ada yang mau dituju. Ada yang dituju mah ada. Cuman masih belum yakin aja, gitu deh. Kayak harus semangat dong kalau misalkan emang kenapa nggak yakin? Harus yakin gak sih? Iya, bilang yakin dia, cuman ada beberapa hal juga yang bisa bikin gak yakin. Iya sih. Iya benar. Entah sikapnya atau respon dan segala macamnya ya. Mungkin gak sikap sih, mungkin lebih ke diri kita sendiri kayak kayak gue belum siap deh. Gue takut kayak insecure, masih takut nih nanti bakal nggak bertahan lama nih sama gue nih, takutnya nggak bahagia bla 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 gitu deh. Berarti mikir jangka panjang. Iya jangka panjang gitu deh. Ribet nih cinta-cintaan, pusing. Tapi ya kita butuh cinta juga, Bil. Soalnya kan kalau nggak ada cinta kita kurang semangatnya gitu hidup kan, kayak nggak greget tuh. Hambar ya. Hambar banget. Hambar. Nah, lu udah merasakan hambar belum selama 2 bulan ini? Belum malah. Udah. Karena kan yang gue tahu kalau pacaran udah lama pasti seterusnya akan nyari lagi. Oh iya benar. Soalnya udah terbiasa pacaran kan. Iya. Oh ya gimana? Ya sih kayak sebenarnya dari gua pacaran pas ke 1 tahun berapa lama gitu. Gue tuh udah ngerasa kayaknya gue mati rasa deh gitu loh. Udah bukan hambar lagi tuh, gue udah mati rasa sebenarnya gitu. Cuman gue harus yakinin diri gue sendiri, kayak gue mau sama ini orang karena gue percaya loh dari awal nih orang baik gitu, dan gue sayang, jadi kayak bisa kok, gue bisa. Cuman akhirnya nggak bisa ternyata. Pas dia bikin kesalahan sama juga tuh kayak yang pertama, selingkuh juga apa? Sebenarnya sih lebih tepatnya kayak bohong. Oh bohong. Karena apapun alasannya bohong tuh nggak ada yang dibenarkan nggak sih? Iyalah, namanya juga udah bohong gitu loh. Bohong udah nggak pasti. Iya udah dari hal kecil aja tuh udah nggak bener. Jadi jangan pada bohong ya, nggak baik. Tuh jangan ada yang bohong tuh. Nah terus lu kok bisa bertahan lama dalam hubungan itu, apa sih tips-tipsnya gitu kan? Kali buat teman-teman rencana nih yang lagi jalanin hubungan, iya, terus ada yang jalanin hubungan cuma bentar mulu. Gimana sih tipsnya dari lu, Bil? Kali ada nih, lu harus percaya sama cowok lu atau gimana kan?
pertama sih kayaknya harus percaya dulu sih kalau ngejalanin hubungan. Kalau misalkan nggak ada kepercayaan kayak nggak akan bisa tuh mau bertahan lama gitu. Udah gitu kedua, kalau bisa sih jangan bosenan. Maksudnya namanya bosenan tuh manusiawi. Iya, benar. Harusnya kalian tuh cari jalan keluarnya gimana ya biar hubungan gue nggak monoton, biar gue nggak bosenan tuh gimana. Entah kalian ngomong satu sama lain atau kalian butuh me time. Maksudnya me time bukan berarti kalian break terus tiba-tiba kalian senang-senang sama cowok lain, cewek lain tuh nggak baik. Jadi kayak lebih baik kalau bosan diomongin. Ya udah, sama cari keseruan yang bikin hubungan kalian seru sih itu tuh. Biar bisa bertahan lama. Benar. Pokoknya harus berjuang bareng-bareng karena kan hubungan tuh kayak dijalaninnya berdua bukan sendiri gitu. Kalau saling ngalah gitu, kan harus ada yang saling ngalah juga kan pastilah. satu sama lain kan biar bisa bertahan lama gitu. Jangan pergi hilang dan lupakan. Udah kurang lagi. Gitu aja pokoknya. Mungkin kalian juga bisa ngasih tips juga menurut lo gimana? Mengalah sih sebenarnya. Ngalah. Karena kalau keras sama keras tuh nggak akan nyatu. Nggak akan keras, susah kalau keras. Kalau menurut gua ya itu yang tadi apa yang lu bilang, ya kita harus saling percaya satu sama lain. Nah terus juga kalau dalam hubungan pasti udah merasakan yang namanya bosan tuh. Nah kita cari jalan keluarnya nih gimana biar nggak bosan, biar nggak monoton kan dalam berhubungan gitu. Terus sering-sering ngobrol lah sama pasangan, kita tanyain bosan nggak sih kita gini-gini terus. Nah ayo kita cari solusinya bareng-bareng gimana biar kita nggak bosan kan gitu kan. Karena komunikasi juga penting. Jangan dipendam sendiri, yang ada tuh jadi kayak kalian uring-uringan sendiri gitu. Makanya kuliah komunikasi. Mantap. Oh sama yang terakhir, kalau bisa mau cewek mau cowok itu jangan pernah bohong, jangan pernah selingkuh. Kalau emang kalian udah nggak sayang diomongin aja. Jangan malah bohong atau tiba-tiba selingkuh dengan alasan aku udah bosen sama kamu, kan bisa diomongin. Ya nggak sih? Iya bener, itu cuma alasan aja. Jangan deh pokoknya. Nyari alasan buat putus doang tuh. Kebaikan bisa gak sih? Bohong Nah, itu nggak ada yang bener. untuk kebaikan gak sih? Namanya bohong. Iya sih Salah. benar. Yang namanya kalau misalnya kita pengen misalnya kayak ada hal yang lebih, maksud gimana ya? Oh kayak lebih baik tuh jujur walau pahit. Iya walau pahit ya daripada bohong. Ya, benar, demi kebaikan demi itu nggak salah itu. Lebih baik jujur. Kayak gitu San. Iya. Karena namanya bohong tuh nggak ada yang untuk kebaikan. Namanya bohong salah. Nggak baik. Oh, iya. Jadi gitu teman-teman. Oke mungkin segitu aja kali ya konten kita kali ini. Oke, mungkin segitu dulu ya. Mohon maaf juga nih kalau ada omongan-omongan yang kurang enak. Kita minta maaf, ya kan? Sabil juga minta maaf. Dan saya juga minta maaf. Irfan juga minta maaf kalau ada salah-salah kata atau apa ya? Ya gitu dah pokoknya. Takut juga minta maaf. Dan terima kasih Buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di apa ya? Subscribe jangan lupa di subscribe channel ini nih, channel ini. Gitu. Oke. Dah. Oke. Udah gitu doang. Bye bye.